Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai memasukkan dan menghapus baris dan kolom pada tabel di LibreOffice Writer. Ketika kalian membuat tabel, misalkan adalah satu kolom 3 baris seperti ini, kalian bisa menambahkan baris baru ataupun kolom dengan cara pergi ke toolbar grup pertama atau menggunakan sidebar pada grup table di sini. Yang pertama, pada bagian insert, kalian bisa membuat baris baru dengan menggunakan row above yang digunakan membuat baris atas. Sebagai contoh, kita buat tulisan dimanapun kalian meletakkan kursor. Ketika kalian mengklik row above, secara otomatis kalian telah membuat baris baru di atas. Tentunya, selain kalian membuat baris baru di atas, kalian juga bisa membuat baris baru di bawah dengan menggunakan row below. Seperti ini. Tentunya, agar lebih mudah, kita rubah gayanya. Kita pilih Table Style dan kita pilih Default Table Style. Sekarang, kita bisa melihat bagian tabel yang telah kalian masukkan. Setelah itu, di sini kalian juga bisa membuat kolom baru pada bagian Group Table di Sidebar. Di sini, kalian bisa membuat kolom dengan kolom Before. Tentunya, jika kursor kalian berada di A1, ketika kalian menggunakan kolom Before, secara otomatis kalian telah membuat kolom baru di sebelah kiri A1. Kalian juga bisa menggunakan kolom After, membuat kolom di sebelah kanan. Maka secara otomatis kalian telah membuat kolom di sebelah kanan. Hanya seperti ini saja. Selanjutnya, kalian bisa menghapus tabel di sini. Pada grup delete terdapat deleted selected row yang digunakan untuk menghapus satu baris. Kita kembalikan. Tentunya dimanapun kursor kalian berada, misalkan di sini, dan kalian menggunakan deleted selected row, kalian akan menghapus satu baris. Seperti ini. Kita klik. Selanjutnya, kalian bisa menghapus kolom. Tentunya, dimanapun kursor kalian berada dan kalian klik delete kolom, maka kolom tersebut akan dihapus. Jadi, kalian tidak perlu memilih satu kolom seperti ini, hanya untuk menghapus kolom. Selanjutnya, kita akan membuat tabel baru. Misalkan 4 kolom, 2 baris. Setelah itu, kita gunakan table style untuk merubah gayanya. Kita pilih di sini pada bagian table preview, secara otomatis sudah menggunakan yang namanya table header dan table footer. Selebihnya, ini adalah bagian tabel yang disebut sebagai body table. Kita klik OK. Jika kalian menggunakan table style, itu artinya tabel itu sudah secara otomatis diformat. Maksudnya seperti apa? Sekarang kita masukkan. Setelah itu, kalian masukkan baris 1 di atas. Seperti ini. Maka secara otomatis baris baru tersebut tidak ditambahkan pada bagian atas, tetapi ditambahkan pada bagian bawah. Kenapa? Karena memang sudah diformat seperti itu. Sebagai contoh, di sini pada bagian footer, ketika kalian memasukkan baris baru dengan menggunakan rows below, kalian klik, secara otomatis kalian tidak membuat baris baru pada bagian bawah di sini, tetapi secara otomatis membuat baris baru di bagian atas, karena memang sudah diprogram seperti itu. Sekarang kita tambahkan di bagian atas, row above. Tetap yang ditambahkan adalah bagian bawah. Berbeda jika kalian memasukkan baris di tabel tanpa style atau gaya. Sebagai contoh, kita tambahkan background seperti ini. Dan kita masukkan row above seperti ini. Kita berikan warna
kita berikan baris baru di bagian bawah, seperti ini. Tentunya, ketika kalian memilih Delete Selected Row, di sini kursor kita berada di bagian bawah, dan kita klik Delete Selected Row. Seperti yang kalian lihat, yang di-delete bukanlah baris bawah, tetapi baris atas, seperti ini. Itulah perbedaan ketika kalian membuat tabel tanpa atau dengan style table. Jika kalian membuat tabel tanpa style table, itu artinya tabel kalian belum terformat secara otomatis. Sedangkan jika kalian menggunakan style table, tabel yang kalian buat sudah terformat. Selanjutnya, kalian bisa menghapus tabel dengan memilih bagian tabel yang manapun. Terserah kalian. Kalian tinggal memilih delete table. Secara otomatis, kalian telah menghapus tabel. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.